Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menampilkan video tentang peran tokoh para ulama penyebaran Islam ke Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Hidayat. Nama saya Putri Bina. Nama saya Salafam Nafri. Nama saya Mutia. Nama saya Naina Gulma. Nama saya Rina Soleha. Dakwah Islam periode Prawali Songo. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui para pedagang Arab yang berdagang di jalur internasional. Penyebaran ini terjadi secara damai dan bertahap, serta didukung oleh hubungan perdagangan dengan wilayah luar seperti Cina. Selain melalui perdagangan, Islam juga berkembang karena kedatangan para migran dari Persia. Beberapa di antaranya adalah keluarga Lor yang menetap di Jawa, keluarga Jawi di Pasai, keluarga Syiah di Sumatera Timur, dan keluarga Rumai di wilayah Sumatera. Meskipun pedagang Arab dan migran Persia sudah datang ke Nusantara sejak abad ke-7, penyebaran Islam pada awalnya belum luas dan sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Proses masuknya Islam berlangsung cukup lama dan tidak selalu lancar hingga sekitar abad ke-15. Islam mulai berkembang pesat pada masa Wali Songo, karena dakwahnya dilakukan dengan cara yang mudah diterima dan menyesuaikan budaya lokal. Bukti awal keberadaan Islam di Nusantara dapat dilihat dari makam Fatimah binti Maimun di Gresik yang berasal dari abad ke-11 yang menunjukkan adanya pengaruh Persia. Penemuan makam Fatimah dan Maimun dan makam lainnya diduga berkaitan dengan dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim pada akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Ia datang ke Gresik, mendirikan masjid dan membentuk komunitas muslim di Leran. Menurut catatan sejarah, Maulana Malik Ibrahim adalah ulama keturunan Arab yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Makam Fatimah binti Maimun juga dianggap sebagai makam muslimah tertua, sehingga tempat tersebut menjadi area yang dimuliakan oleh masyarakat. Wali Songo berarti 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Kata wali berarti orang yang dekat dengan Allah, sedangkan Songo berarti 9. Mereka adalah tokoh penting yang tidak hanya berdakwah, tetapi juga berperan sebagai pemimpin masyarakat. Gelar Sunan digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka sebagai guru dan tokoh agama. Wali Songo adalah tokoh yang istimewa, bahkan makamnya pun dijadikan tempat ziarah untuk memohon berkah dan keselamatan. Mereka menjadi teladan karena akhlak dan sifatnya yang baik sehingga mempermudah penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam mereka mencakup wilayah Jawa Barat sampai Jawa Timur, seperti Surabaya, Cirebon, Demak, dan sekitarnya. Proses masuknya Islam berjalan dengan damai, bahkan tidak ada penolakan. Masyarakat pun menerima dengan senang hati, karena cara berdakwah para wali itu dilakukan dengan lemah lembut dan juga damai. Cara penyebaran ajaran menggunakan budaya atau kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat, seperti pewayang, gamelan, upacara adat. Itu tuh diisi dengan unsur-unsur yang mengandung ajaran Islam, dan terjadilah pencampuran antara kebudayaan dan juga ajaran Islam. Tokoh Wali Songo itu terdiri dari 9, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijati, Sunan Kiri. Yang ketiga, metode dakwah Wali Songo. Wali Songo adalah dewan dakwah yang berperan sebagai penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kontribusi mereka membentuk peradaban Islam di Nusantara. Pendekatan dakwah mereka menggunakan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang masih memeluk animisme, dinamisme, sehingga Islam dapat diterima dengan baik. Adapun metode dan media dakwah, yang pertama, pendidikan dan pengajaran, bertindak seperti guru yang mengajar ajaran Islam secara rinci, menjawab pertanyaan, serta mengajarkan teladan bagi kehidupan sehari-hari dan juga beribadah. Yang kedua, kepemimpinan, menjadi pemimpin kaum muslimin di wilayahnya dan sosok yang disegani masyarakat. Yang ketiga, media budaya, memanfaatkan media budaya lokal seperti pesantren, pertunjukan tradisional, kesenian wayang, gamelan, dengan
memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Adapun strategi Wali Songo yang memakai metode yang pertama, ceramah dilakukan dengan jamaah yang banyak dan masih sering digunakan sampai sekarang untuk menyampaikan syiar Islam secara halus. Yang kedua, tanya jawab dan diskusi efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran serta menanamkan nilai-nilai, dan diterapkan juga musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan menumbuhkan sikap toleransi. 3. Keteladanan. Memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Masyarakat lebih mudah menerima ajaran karena melihat keteladanan yang baik dari sosok yang dihormati. 4. Pendidikan. Melalui lembaga seperti pesantren, pengajian, pengajaran berfungsi untuk tempat transfer ilmu pengetahuan dan transfer nilai-nilai yang baik untuk para santri. 5. Bisa dan ekspansi. Mengirim utusan ke berbagai daerah untuk memperluas syiar Islam. Hasilnya, penyebaran Islam di Nusantara semakin cepat. Yang keenam, kesenian. Mengubah akulturasi dan asimilasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Contohnya seperti mengubah cerita wayang kulit dan syair gamelan dengan bernuansa Islam. Cara ini efektif untuk masyarakat mempelajari Islam sesuai dengan hiburan yang mereka sukai. Yang ketujuh, silaturahmi. Melakukan kunjungan dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan menyampaikan penyebaran Islam dengan kedamaian, kelembutan, kasih sayang, dan akhlak yang baik. Dengan begitu, masyarakat akan terpesona dengan keindahan ajaran Islam. 4. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Wali Songo sebagai penyebar Islam. Wali Songo adalah tokoh utama yang dipercaya sebagai penyebar ajaran Islam di Jawa. 1. Sunan Gresik, tokoh pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Berasal dari Arab, namun asal-usul nasab pastinya tidak memiliki bukti sejarah yang meyakinkan secara tertulis, meski diyakini masyarakat memiliki nasab yang mulia. Asal-usul beliau bukan dari orang Jawa asli, melainkan dari Arab Maghrib atau disebut Afrika Utara yang dijuluki sebagai Syekh Maghribi. Beliau berdakwah di Gresik hingga wafat pada tahun 1419 Masehi. Saat wilayah tersebut masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Metode dakwah beliau dikenal sangat ramah lembut kepada pemeluk agama Hindu-Buddha sehingga banyak masyarakat yang tertarik masuk Islam secara sukarela. Penghapusan sistem kasta. Sunan Gresik mengajarkan bahwa dalam Islam tidak ada sistem kasta. Target dakwah beliau banyak membantu masyarakat kelas bawah atau kasta sudra. Cara dakwahnya menggunakan budi bahasa yang santun tanpa melawan kepercayaan asli penduduk. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel nama asli Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi, putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan seorang putri dari negeri Campak. Raden Rahmat Sunan Ampel berpengaruh di Kerajaan Majapahit. Meskipun Raja Brawijaya tidak masuk Islam, ia memberi kebebasan kepada Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam tanpa paksaan. Sunan Ampel kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila dan semakin dihormati. Sunan Ampel mendirikan pesantren dan menyebarkan Islam dengan menyesuaikan budaya setempat serta bersikap toleran, sehingga ajarannya mudah diterima masyarakat. Ia juga mengajarkan mu'alimah, yaitu tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak memakan narkoba, dan tidak berzina. Sunan Ampel menyebarkan Islam dengan cara damai tanpa paksaan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Majapahit sehingga Islam cepat berkembang. Sunan Bonang, Raden Makmuni Ibrahim, putra Sunan Ampel, melanjutkan dakwah dengan menggunakan gamelan Bonang dan belajar agama hingga ke luar Jawa. Sunan Bonang menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan budaya menggunakan gamelan Bonang dan syair suluk. Cara ini membuat masyarakat tertarik akhirnya menerima ajaran Islam. Sunan Bonang menyampaikan ajaran Islam melalui suluk syair yang berisi nilai keimanan dan cinta kepada Allah. Ia berdakwah tanpa paksaan, menggunakan pendekatan damai dan budaya sehingga ajarannya diterima masyarakat. Sunan Raden berdakwah secara sederhana di Gresik dan Lamongan, membangun musalah yang menjadi pesantren
serta berhasil menarik banyak masyarakat masuk Islam. Sunan Derajat berdakwah secara bijak dan menerapkan kepedulian sosial. Sunan Derajat mengajarkan tolak menolak dan dakwah damai. Sunan Kudus wali penyebar Islam sejak kecil, mendalami agama. Sunan Kudus berdakwah secara damai dan bertahap hingga masyarakat menerima Islam. Sunan Kudus menjabarkan Islam dengan sikap toleransi dan menyesuaikan budaya setempat, sehingga masyarakat tertarik menerima Islam. Ia juga menggunakan konsep Asta Sanghika Marga, 8 jalan kebenaran, yaitu pengetahuan, keputusan, perkataan, tindakan, cara hidup, pekerjaan, ibadah, penghayatan yang benar. Dakwah Sunan Kudus dilakukan dengan cara meluruskan tradisi masyarakat tanpa menghapusnya, menggunakan pendekatan yang lembut dan menyesuaikan budaya agar Islam mudah diterima dan tidak menimbulkan penolakan. Cara ini menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan masih relevan hingga sekarang. Sementara itu, Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku atau Ainul Yakin lahir di Balambangan pada abad ke-15. Ia belajar kepada Sunan Ampel, yang lalu memperdalam ilmu agama bersama Sunan Bonang di Pasai. Setelah cukup ilmu, ia mendirikan pesantren di daerah perbukitan Gresik dan berperan dalam penyebaran Islam. Sunan Giri mendapat julukan dari pesantren yang didirikannya, yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan bernama Giri Kedaton. Pengaruhnya sangat luas hingga keluar pulau Jawa seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Ia juga berperan dalam penyebaran Islam serta berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Strategi dakwahnya dilakukan melalui pendidikan budaya, pendekatan politik. Selain itu, dalam bidang budaya, ia menggunakan seni dan permainan untuk menarik minat masyarakat, seperti menciptakan tembang dan permainan anak cublak suweng. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said, lahir di Tuban sekitar tahun 1450 Masehi dan berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia dikenal dekat dengan rakyat dan menentang pejabat yang korup serta membela orang miskin, hingga akhirnya diusir dari lingkungan pemerintahan. Raden Said dan Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang yang kemudian menjadi salah satu wali Songo. Ia menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang bijak, yaitu melalui pendekatan budaya, kesenian, dan tradisi masyarakat. Sunan Kalijaga tidak langsung menghapus budaya lama, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang mudah diterima. Contohnya adalah tradisi sekaten dan grebeg maulid yang digunakan sebagai media dakwah. Profil dan metode dakwah Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Yang pertama, Sunan Kalijaga itu dengan metode dakwah, ia mahir memainkan wayang kulit sehingga ia mengubah cerita wayang kulit sesuai dengan kondisi dan menyisipkan ajaran Islam di dalamnya. Peran politik Sunan Kalijaga yaitu sebagai penasehat di Kerajaan Demak, sehingga pemikirannya banyak mengubah kebijakan kerajaan. Prinsip Sunan Kalijaga yaitu mengutamakan penerimaan masyarakat terlebih dahulu. Jika masyarakat sudah menerima dan sudah mulai nyaman, barulah menyampaikan ajaran Islam agar mudah diterima. Dan dakwah itu juga dilakukan dengan kesabaran, ketekunan, dan kehikmatan. Setelah Sunan Kalijaga, sekarang Sunan Muria. Identitas Sunan Muria yaitu nama aslinya Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia lahir pada abad ke-15 dan wafat di awal abad ke-16 di Gunung Muria, Kudus. Sunan Muria, tempat berdakwah beliau fokus di pelosok desa dan daerah terpencil, terutama di lereng Gunung Muria, Jepara, Kudus, dan sekitarnya. Cara berdakwahnya menggunakan seni gamelan dan wayang kulit. Gaya hidupnya sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat jelata, nelayan, dan pedagang. Masa hidup aktif pada masa Kesultanan Demak. Sunan Muria berdakwah dengan menyesuaikan tradisi masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah Wali Songo dibagi menjadi dua, yaitu golongan abangan, pendekatan budaya, dan putihan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah dan merupakan keturunan Rasulullah SAW. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten dengan cara damai, juga memimpin dengan adil, membangun masjid, dan membuat kebijakan yang meringankan masyarakat.
Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dengan cara bijaksana, bertahap, dan melalui musyawarah serta pembentukan kader dai. Ia juga menunjukkan sikap toleransi dengan tetap menghargai budaya yang sudah ada. Islam di Indonesia berkembang secara perlahan karena harus menyesuaikan dengan budaya dan kepercayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya. Para wali songo menyebarkan Islam dengan cara damai melalui pendekatan budaya sehingga terjadi akulturasi dan asimilasi tanpa kekerasan. Tradisi lama tidak langsung dihilangkan tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Metode dakwah yang lembut, bijaksana, dan penuh sopan santun tersebut menjadi teladan bagi generasi sekarang agar berdakwah tanpa kekerasan dan tetap menjaga kerukunan. Dengan demikian, dakwah para wali songo mengajarkan bahwa penyebaran agama Islam harus dilakukan dengan cara bijaksana, damai, dan menghargai budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi teladan bagi kita untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari.